Pada pagi hari ini saya sampaikan materi tentang hukum perkawinan. Jadi setelah saya berbicara mengenai subjek hukum itu ada orang dan juga badan hukum, coba nanti renungkanlah Anda perbedaannya antara badan hukum orang dengan subjek hukum orang dan badan hukum, sekurang-kurangnya 5 ya. Tentang perkawinan. Sebagai akibat diberlakukannya pasal 131 dan 163 IS. Pasal 131 ini mengatur mengenai politik kolonial dalam bidang hukum, sedangkan pada pasal 163 Indische Staatsrechtling atau IS mengatur mengenai penggolongan penduduk di Indonesia. Maksudnya di sini bahwa penggolongan penduduk ini saya mengulas dari materi yang ada dalam PHI ya. Ada pertama golongan Eropa, yang kedua timur asing, dan yang ketiga bumi putra atau pribumi. Karena politik kolonial Belanda itulah hukum perdata di Indonesia itu sifatnya plural. Karena hukum perkawinan ini termasuk dalam ranah hukum perdata, sehingga hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia pada waktu itu pun juga sifatnya plural. Plural artinya bahwa pada tempat dan saat yang bersamaan diberlakukan berbagai sistem hukum. Pada saat dan tempat yang bersamaan diberlakukan berbagai sistem hukum. Sehingga di sini dapat kita lihat golongan pertama yaitu golongan Eropa, dan yang dipersamakannya hukum perkawinannya diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam BW. Jadi kalau kita lihat dari pasal 26 sampai 249 ini adalah ketentuan-ketentuan yang kaitannya dengan perkawinan. Yang kedua, golongan timur asing. Karena politik kolonial inilah sehingga pada tahun 1917 timur asing ini dibedakan menjadi timur asing Tionghoa dan timur asing selain Tionghoa. Hukum perkawinannya yang diberlakukan bagi timur asing Tionghoa, karena golongan Tionghoa ini dipersamakan dengan golongan Eropa, sehingga hukum perkawinan Tionghoa ini diberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW. Tapi di sini terdapat penyimpangan ini pada bagian 2 dan 3 titel 1 buku 1 BW, yaitu mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan dan pencegahan perkawinan. Jadi tidak semuanya dilakukan, tapi di sini ada penyimpangan-penyimpangan, yaitu pada bagian 2 dan 3 pada buku 1 BW, yaitu yang mengatur mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan serta
pencegahan perkawinan. Dan kepada golongan timur asing Tionghoa ini diberlakukan Stadblad atau lembaran negara tahun 1917 nomor 129 tentang adopsi serta Stadblad 1917 nomor 130 tentang pencatatan sipil. Udah hukum perkawinan dalam BW ya. Sedangkan bagi golongan timur asing lainnya, itu India, Pakistan, Arab, hukum perkawinan mereka ini diberlakukan ketentuan-ketentuan menurut hukum yang mereka bawa dari negara asalnya atau negara leluhurnya. Sedangkan golongan ketiga, yaitu golongan bumi putra, pribumi, hukum perkawinannya diberlakukan bagi golongan bumi putra yang beragama Kristen. Hukum perkawinannya diatur dalam Huwelijks Ordonansi Kristen Indonesia atau HOSI. Huwelijks Ordonansi Kristen Indonesia. Sedangkan golongan bumi putra lainnya itu diberlakukan hukum perkawinan berdasarkan hukum adat, yang sebenarnya ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum adat diambil dari ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang telah diresipir. Ini yang oleh Pak Sayati Talib maupun oleh Prof. Hasairin yang disebut dengan teori iblis. Teori iblis ya. Karena apa? Jadi seolah kedudukannya antara hukum Islam dengan hukum adat itu lebih tinggi hukum adat. Sehingga dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam baru diberlakukan kalau tidak bertentangan dengan hukum adat. Inilah arti dari diresipir. Hukum Islam yang telah diresipir dalam hukum adat. Golongan bumi putra lainnya yang taat dan sangat percaya kepada agama Islam, taat dan juga percaya, demikian hebat keimanannya, hukum perkawinannya diatur berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang nikah, talak, dan rujuk. Ada lagi, sedangkan mengenai hukum kawin atau campuran atau hukum perkawinan campuran atau Reglement de Huwelijksken, Reglement of the Gemeente Huwelijksken, yang sering disingkat jadi GHR, di perkawinan campuran. Tidak kurang dari 6 sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagai akibat diberlakukannya pasal 131 dan 163 IS. Sehingga hal ini disadari oleh founding father kita,
bahwa negara Indonesia yang sudah merdeka, tetapi ternyata pelbagai sistem hukum masih diberlakukan, sehingga timbul gagasan pada waktu itu oleh Bung Karno memerintahkan kepada menteri agamanya, pada menteri agama, yaitu Muhammad Iksan, agar membuat hukum perkawinan nasional. Artinya ada satu hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan dan berlaku terhadap semua bangsa Indonesia. Sehingga dilakukanlah dengan melakukan kajian-kajian ataupun juga diadakan seminar-seminar dan kegiatan penelitian-penelitian lainnya, belum juga terwujud. Karena disadari hal ini adalah tidak mendukung terintegrasinya bangsa Indonesia, maka pada waktu kekuasaan Orde Baru dikeluarkanlah TAP MPR nomor 4 Romawi garing MPR garing tahun 1973 tentang garis-garis besar haluan negara. Antara lain di dalamnya disebutkan bahwa seluruh kepulauan Nusantara adalah merupakan satu kesatuan hukum. Dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Inilah landasannya ya, sehingga perlu saya ulang lagi, dikeluarkanlah pada kekuasaan Orde Baru, dikeluarkan TAP MPR nomor 4 garing MPR garing tahun 1973 tentang garis-garis besar haluan negara yang berisi antara lain bahwa seluruh kepulauan Nusantara adalah merupakan satu kesatuan hukum, yang berarti hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Setelah dikeluarkannya TAP MPR nomor 4 ini, baru tahun berikutnya, tahun 74, baru dapat terwujud satu undang-undang perkawinan nasional, hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh Indonesia, sekaligus sebagai suatu unifikasi hukum. Sebagai unifikasi, maka seperti disebutkan di dalamnya, yaitu dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 1/74 yang menyatakan mencabut seluruh hukum perkawinan yang diatur di dalam BW Burgerlijk Wetsboek, di dalam HOSI Huwelijk Ordonansi Kristen Indonesia, maupun GHR Reglement of the Gemeente Huwelijksken dan peraturan-peraturan lainnya, Dengan demikian, hukum perkawinan yang saya sebutkan di depan itu dicabut dan tidak berlaku lagi.
karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini baru diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974, agar semua orang mengetahuinya, dimuat di dalam lembaran negara, yaitu lembaran negara nomor 1 tahun 74. Sehingga sejak 2 Januari 1974 terciptalah unifikasi hukum perkawinan dan berakhirlah pluralisme hukum perkawinan. Jadi cukup membanggakan, adalah merupakan karya agung bangsa Indonesia. Kita sudah mampu membuat paling tidak 2 perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 yang judulnya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA. Dan yang kedua, bangsa Indonesia telah berhasil membuat unifikasi hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ini berarti kita sudah membuat 2 perundang-undangan karya bangsa Indonesia yang sudah barang tentu di sini didasarkan pandangan hidup dari bangsa Indonesia, itu Pancasila. Karena dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah merupakan satu-satunya sumber hukum. Artinya apa? Satu-satunya sumber hukum di sini maksudnya, sehingga kalau ada peraturan-peraturan lainnya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maksudnya di sini Pancasila ini tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan atau undang-undang tersebut adalah otomatis batal demi hukum. Batal demi hukum. Sekalipun kita sudah mampu membuat undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, memang belum sempurna. Karena apa? Masih terdapat beberapa ketentuan-ketentuan di dalamnya yang mengatakan yang lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. PP-nya belum ada. PP-nya belum ada. Merujuk kepada PP, tapi PP-nya belum ada. Sehingga segera disusun peraturan pemerintah atau PP ini dan selesai, maka dikeluarkanlah disebut dengan PP nomor 9 tahun 75, kurang lebih memakan waktu 1 tahun sampai 10 bulan, pada tertanggal 1 April 1975. Ingat ya di sini, dengan demikian hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini berlaku secara efektif sejak 1 April 1975
setelah undang-undang ini dilengkapi dengan PP. PP-nya baru ada, itu PP nomor 9 tahun 75. Ada jelas dengan adanya satu undang-undang nasional tentang perkawinan, sehingga ini merupakan usaha bangsa Indonesia untuk tidak lagi menggunakan ketentuan-ketentuan di dalam BW yang ternyata materinya adalah bertentangan dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena juga dijelaskan di dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sehingga dengan secara bertahap kita akan membuat undang-undang yang sesuai kebutuhan dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, selanjutnya kita harus pahami apa sih yang dimaksud dengan perkawinan. Kalau kita lihat di doktrin, memang definisi tidak ada. Hanya saja kalau kita perhatikan di dalam pasal 26 BW, undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Memandang soal perkawinan hanya dalam hukum perdata. Kalau berdasarkan hukum perdata demikian, ini berarti bahwa suatu perkawinan menurut ketentuan BW ini dapat diperjanjikan untuk berapa lama. Sehingga kalau perjanjian ini hanya 2 tahun atau 3 tahun, ya sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam 1320. Sekaligus karena ini adalah hukum perdata 1, sehingga kita memperbandingkan. Tetapi di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 disebutkan dalam pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Ini ya, seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya ulangi, jadi yang disebut dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Camkanlah ini, sehingga karena dalam perdata itu harus memperbandingkan, karena tidak ada definisi perkawinan dalam BW, sehingga lahirlah definisi mengenai perkawinan menurut doktrin. Yang disebut perkawinan menurut doktrin adalah suatu persekutuan atau suatu
perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi, menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Jadi secara material demikian jauh perbedaannya, karena di sini juga tidak memperhatikan bagaimana kalau tidak bahagia, apakah juga harus dipertahankan. Ya, tapi itulah karena suatu perundang-undangan ini tidak terlepas dengan agama yang dianut oleh sebagian besar negara itu. Misalnya menurut hukum kanonik, di sini tidak memperhatikan unsur kebahagiaan, yang penting adalah kekal. Jadi bagaimana tujuan hukum perkawinan? Ya, kalau kita konvertirkan dengan 174, ya ini rumusan ini tidak sama ya. Ini definisi perkawinan itu. Di samping tidak memperhatikan unsur kebahagiaan, juga tidak memperhatikan unsur agama. Sebab kalau rumusan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 174 tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah untuk selama-lamanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sudah kita temukan adanya 2 kali mengangkat agama di dalam hukum perkawinan. Yang pertama tadi di dalam definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disebutkan dalam pasal 1. Dan ini juga bahwa kebahagiaan masyarakat ini ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ditemukan pada pasal 3 ayat 1 juga mengenai adanya 1 istri 1 suami sebagai asas monogami. Kapan suatu perkawinan ini diperbolehkan sehingga dianggap sah? Suatu perkawinan boleh dilangsungkan apabila memenuhi persyaratan. Ada 2 persyaratan ini yang secara garis besarnya persyaratan material dan persyaratan formil. Persyaratan material dan persyaratan formil. Yang dimaksud persyaratan material adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi yang menyangkut diri pribadi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, menyangkut diri pribadi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat material ini dibedakan menjadi syarat material yang absolut atau mutlak dan syarat material relatif. Syarat material yang absolut artinya adalah persyaratan yang harus dipenuhi di dalam perkawinan pada umumnya. Dalam perkawinan pada umumnya. Sehingga apa
yang diatur dalam syarat material ini. Yang pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 174, yaitu harus adanya persetujuan. Persetujuan ini adalah tanpa adanya kekhilafan, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi kalau ternyata ditemui adanya paksaan, maka perkawinan ini dapat dimintakan pembatalan. Syarat yang kedua, seperti diatur dalam pasal 7 ayat 1 ini, yang mengatur mengenai usia. Seorang boleh melangsungkan perkawinan apabila seorang pria telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan wanita harus telah berusia sekurang-kurangnya 16 tahun. Jadi kalau kita perhatikan dalam BW ya, khususnya dalam pasal 29, di sana pria harus telah berusia 18 tahun, tapi wanita harus telah berusia 15 tahun. Kenapa kita di sini terdapat perbedaan dengan BW? Ya, sudah tentu berdasarkan pandangan pada waktu itu, yaitu apa? Kaitannya kita untuk mengerem sehingga untuk mendukung dalam KB, keluarga berencana, bukan KB keluarga besar, tapi keluarga berencana. Jadi dengan penundaan usia pernikahan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penghambat dalam penambahan jumlah penduduk, sehingga nanti suatu ketika akan terdapat kemakmuran bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu si ibu goreng telur, 1 telur untuk 5 anak, sekarang justru sebaliknya, 1 anak disandingkan sampai 5 telur. Jadi untuk dicapai keadaan yang lebih sejahtera dengan membatasi jumlah keluarga. Syarat ketiga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1, inilah yang menurut asas monogami, di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istrinya, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Jelas tujuannya ini dalam perkawinan seorang pria dengan seorang wanita, sehingga hal ini sangat erat hubungannya dengan rumusan perkawinan dalam pasal 1, yaitu seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 menganut asas monogami. Permasalahannya, bagaimana kalau tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia itu tidak dicapai? Kalau ternyata tidak dapat dicapai, di sini baru alasannya apa tidak dicapai. Misalnya karena tidak punya keturunan. Nah, di sini tidak harus bercerai, tetapi dapat melakukan poligami, asalkan alasannya dipenuhi. Boleh poligami
Tapi persyaratannya sangat amat kuat sehingga sulit untuk diwujudkan dengan sealasan sangat kuat. Alasan pertama, seperti diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 174 dalam PP dan pasal 41A. Alasan pertama bahwa si istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Alasan kedua, si istri menderita sakit-sakitan atau sulit disembuhkan. Dan yang ketiga, apabila si istri tidak dapat melahirkan. Itulah alasannya. Tidak cukup dengan alasan, tapi juga syaratnya harus dipenuhi. Persyaratannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 terdiri dari 3 hal. Pertama, harus ada izin dari istrinya atau dari istri-istrinya. Sampai berapa batasannya? Kalau bagi yang beragama Islam dibatasi sampai 4. Tapi jangan situ. Tapi kalau sanggup berlaku adil. Inilah syarat yang kedua. Sanggup berlaku adil. Bagaimana adil ini? Ya sudah tentu ya Anda sudah mengenal adanya justisia distributiva dan justisia komutativa. Syarat yang ketiga, adanya kesanggupan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup istri-istrinya. Kalaulah alasan terpenuhi, persyaratannya terpenuhi, ini belum cukup. Karena apa? Harus ada izin dari pengadilan. Nah, pengadilan inilah nanti akan memanggil kepada istri-istri yang terdahulu apakah ikhlas suaminya nikah lagi, dan kalau ternyata ikhlas maka pengadilan akan mengeluarkan surat izin. Dengan adanya surat izin ini baru nanti dipenuhinya syarat formil. Ya artinya itu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Dan syarat keempat yaitu mengenai jangka waktu tunggu. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 174 pasal 11 Yunto pada pasal 39 PP nomor 9 tahun 75. Ini dari undang-undang belum mengatur keseluruhan, tapi merujuk kepada PP nomor 975. Setelah ada PP-nya baru dapat dilaksanakan secara penuh. Jangka waktu tunggu atau masa idah mengatur mengenai yang pertama, apabila seorang wanita putus perkawinannya karena kematian suaminya, si wanita ini baru boleh menikah dengan seorang pria apabila telah terlewati jangka waktu tunggu yang lamanya 130 hari. 130 hari. Demikian pula yang kedua, seorang wanita yang putus perkawinannya dan ia masih berdatangan bulan, ia boleh menikah dengan pria lain apabila terpenuhi jangka waktu tunggunya, yaitu 3 kali suci.
Ketiga, seorang wanita yang putus perkawinannya, yang ternyata sudah tidak lagi berdatangan bulan atau menopause, harus dipenuhi jangka waktu tunggunya setidak-tidaknya 90 hari. Tapi kalau ternyata si wanita ini terputus perkawinannya dan ia dalam keadaan hamil, jangka waktu tunggunya adalah 40 hari setelah partus. Artinya ia harus terlebih dulu melahirkan, setelah 40 hari setelah melahirkan baru ia diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan pria yang lain. Tetapi alasan yang masih diatur di dalam pasal 39 PP, kalau di sini belum telah terjadi hubungan suami istri, maka di sini tidak ada jangka waktu tunggu. Hal inilah yang diatur mengenai syarat material dalam perkawinan. Sedangkan syarat material relatif adalah persyaratan yang mengatur mengenai larangan kawin dan izin kawin. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai larangan perkawinan ini dapat kita lihat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Alasan pertama, alasan A, yang A, karena adanya hubungan darah terlalu dekat. Misalnya kakaknya dengan adiknya, itu tidak boleh karena adanya hubungan darah terlalu dekat. B, seorang anak tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan saudara bapaknya atau saudara ibunya atau saudara kakeknya atau saudara neneknya. Yang secara tegas telah diatur ini juga tidak boleh. Yang ketiga, karena larangan perkawinan karena adanya hubungan semenda. Hubungan semenda yaitu si mertua dengan anak tirinya atau si menantu dengan ibu tirinya. Nah, hubungan semenda. Yang D, yaitu karena adanya hubungan susuan. Artinya hubungan susuan ini karena mereka pernah menyusu pada orang yang sama, sehingga ia tidak boleh melangsungkan perkawinan. Dan E, adanya larangan perkawinan dengan saudara istri, bibi si istri, adiknya si istri bagi mereka yang berpoligami. Boleh poligami, tapi tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan saudara istri, bibi si istri, maupun ponakan dari si istri. Ini tidak boleh. Dan yang F, larangan perkawinan yang diatur oleh agama. Jadi inilah demikian pentingnya adanya agama dimasukkan di dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga orang yang taat dengan agamanya juga akan taat dengan undang-undangnya. Sebenarnya masih ada satu pasal lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bagi mereka yang sudah kali menikah dan 2 kali bercerai, ini tidak boleh melangsungkan perkawinan yang ketiga. Kenapa diatur demikian? Ini maksudnya agar semua orang ini menghormati terhadap hukum perkawinan kita. Sehingga bagaimana orang boleh melangsungkan perkawinan dari yang 3, dan serta di sini dalam syarat formil karena mengatur mengenai larangan dan izin kawin. Maka kalau kita perhatikan dalam pasal 6, itu dari pasal 6 ayat 2 sampai ayat 6 mengatur mengenai izin. Ini khusus bagi seorang anak, seorang wanita yang belum berusia 21 tahun harus ada izin dari kedua orang tuanya. Kalau tinggal satu orang tuanya, ya dari orang tua yang ada, baik bapak maupun ibu. Tapi kalau juga orang tuanya sudah tidak ada, ini harus ada izin dari walinya. Inilah beberapa ketentuan-ketentuan mengenai syarat material yang mutlak, dan selanjutnya adalah mengenai syarat material relatif. Yang dimaksud dengan syarat material relatif adalah suatu persyaratan di dalam perkawinan yang harus terpenuhi persyaratan-persyaratan baik sebelum maupun pada saat perkawinan dilangsungkan. Sebelum maupun pada saat perkawinan dilangsungkan. Syarat formal ini meliputi seperti diatur dalam pasal 3 sampai pada pasal 5 PP nomor 9 tahun 75. Ini adalah harus terlebih dulu diregistrasikan sehingga jelas siapa calon mempelai ini, berapa sih usianya, apa status mereka, artinya apakah dia sebagai janda atau duda, atau masih perawan, atau masih jejaka. Juga ada mengenai persyaratan yang harus dilampirkan, ada foto dan sebagainya, juga domisili mereka. Setelah persyaratan yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan 5 terpenuhi, yang selanjutnya akan dilakukan penelitian sebagaimana diatur dalam pasal 6. Artinya apa di sini? Apakah persyaratan-persyaratan dalam perkawinan ini semuanya sudah dipenuhi atau belum? Misalnya seseorang yang domisilinya beda kecamatan, beda wilayah, ini harus dipenuhi adanya surat keterangan numpang nikah. Kalau semuanya ternyata sudah terpenuhi, di hasil penelitiannya cukup baik, maka selanjutnya akan dilakukan pengumuman, dipasang di tempat yang mudah dibaca. Dengan adanya pengumuman ini, tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa pada hari H akan dilangsungkan perkawinan oleh seseorang, dan dimungkinkan adanya keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain atas perkawinan tersebut. Inilah yang diatur dalam pasal 8
dan 9 mengenai pengumuman. Tapi kalau semuanya ternyata telah baik, maka dimungkinkan juga ada orang-orang yang berkeberatan atas perkawinan tersebut. Artinya mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dari suatu perkawinan. Seperti diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Siapa yang mempunyai wewenang untuk melakukan pencegahan ini adalah mereka yang berkeberatan tersebut daripada orang-orang dalam garis lurus ke atas atau ke bawah atau garis vertikal. Alasannya apa dalam pencegahan ini? Apakah karena usianya ataupun hal-hal lainnya? Tetapi kalau ternyata setelah dilakukan pengumuman ini tidak ada yang berkeberatan, maka dilangsungkanlah perkawinan tersebut. Persyaratan dalam perkawinan ini harus sesuai dengan agama yang dianut oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Yang secara umum nanti dari pihak pencatat perkawinan akan menyediakan 2 helai surat nikah. Dan surat nikah ini nanti akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, ditandatangani oleh 2 orang saksi, dan yang ketiga ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang hadir. Sehingga sahnya perkawinan ini apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu, serta yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 itu dilakukan pencatat. Pegawai pencatat perkawinan ini membubuhkan tanda tangannya dan nanti akan menyerahkan bukti kutipan nikah. Dan yang keempat, bagi mereka yang beragama Islam harus, kalau anak perempuan ini harus ada wali nikah. Dari 2 lembar kutipan atau buku perkawinan percatat perkawinan ini, maka yang 1 lembar ini nanti untuk diserahkan kepada panitera pengadilan, dan yang satunya untuk arsip di kantor pencatatan perkawinan. Jadi akta perkawinan yang ada 2 lembar ini setelah ditandatangani oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, juga oleh para saksi, juga ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Khusus bagi yang beragama Islam harus ada wali nikah, maka buku akte perkawinan ini yang 1 lembar untuk panitera pengadilan dan satunya untuk arsip pada pencatat perkawinan. Sedangkan kepada para mempelai ini diberikan dalam hukum Islam ada kutipan nikah. Nah, kutipan nikah. Inilah mengenai perkawinan yang saya sampaikan pada pada pagi hari ini. Nanti selanjutnya akan teruskan dengan macam-macam perkawinan atau
juga sampai berakhirnya dari suatu perkawinan. Baiklah saudara, akhir kata saya katakan semangat, selamat pagi.